Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru-guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SLB Islam Kotrunada. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama kita saling sharing, saling belajar tentang sejarah hidup dari manusia terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau Kanjeng Nabi kan ngendika niki kita itu akan dikumpulkan besok bersama orang yang kita cintai. Nah, kalau yang kita cintai adalah Kanjeng Nabi, kan insya Allah besok di surganya kita juga ketemu sama Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu harapan kita. Nah, sedangkan kalau kita mencintai Kanjeng Nabi tapi kita tidak tahu beliau, kan aneh gitu. Jangan-jangan yang kita cintai itu adalah sesosok orang lain yang itu bukan Kanjeng Nabi, bisa jadi loh seperti itu. Kok bisa? Ya karena di zaman hari ini tuh kita disuguhkan dengan informasi yang kita itu tidak tahu itu hoax atau tidak, itu disinformasi atau tidak, atau istilahnya itu tidak ada sanad keilmuan begitu. Sehingga dengan kita mempelajari kisah Kanjeng Nabi ini dari rujukan yang benar, ya kan, dari guru-guru yang insya Allah benar begitu, itu akan membuat kita itu jadi mengenal. Oh, itu ini Kanjeng Nabi. Juga dalam banyak ya hadis-hadis yang masyhur itu kan dijelaskan bahwa sebenarnya kita juga bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam mimpi, kan gitu. Nah, pertanyaannya kan gini lah, kalau kita nggak mengenal Kanjeng Nabi, bagaimana kita bisa memverifikasi itu adalah Kanjeng Nabi? Kalau Nabi Muhammad SAW kan menyampaikan bahwa iblis itu bisa menyerupai siapapun kecuali menyerupai aku yang nggak bisa. Jadi iblis bisa menyerupai siapapun dalam mimpi kecuali iblis itu nggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita nggak tahu ini sosok Kanjeng Nabi seperti apa, cara bicaranya bagaimana, ya kan, sejarah hidupnya kayak apa, kan kita nggak bisa mengkonfirmasi. Itulah kenapa orang-orang zaman dulu banyak yang terjebak ya. Dia tidak belajar tentang sejarah Kanjeng Nabi, terus mimpi saya ketemu Rasulullah, tapi ternyata dalam mimpinya itu masuk Rasulullah Pak bicaranya nggak sambung misalkan, atau Rasulullah kok berbicara mengada-ada misalkan, ke dalam mimpi kan nggak mungkin seperti itu. Nah, itulah kenapa kita belajar sirah ini itu bagian dari bentuk kecintaan kita, dan juga supaya kita itu istilahnya bisa memvisualisasi, oh Kanjeng Nabi itu kisahnya seperti ini loh. Oh, ini manfaatnya seperti ini. Oh, bagaimana kita mengambil ibrah misalnya. Nah, itu bisa kita ambil dari situ. Nah, itu bagian dari ini ya, penyucian jiwa kita. Semoga kita semakin mencintai sesosok manusia yang paling mulia ini, yang memang Allah takdirkan untuk kita teladani dalam segala bidang kehidupan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kemarin kita mempelajari tentang istilahnya itu medan tempurnya, battlefieldnya. Jadi udah tahu nih, oh di Mekah, di Arab. Nah, sekarang kita akan masuk ke awal dari lahirnya Mekah itu sendiri. Maksudnya gini, dulu kan Mekah itu memang kosong. Jadi saya coba visualisasikan. Itu kosong, nggak ada apa-apa. Orang itu nggak ada. Air juga nggak ada. Nah, jadi setara urutannya itu gini. Karena tidak ada air, maka nggak ada orang, kan gitu. Karena air itu sumber kehidupan. Kalau orang lewat di situ, memang orang lewat, iya betul. Tapi bukan untuk hidup. Dan nama Mekah itu memang sudah ada sejak dulu. Cuma orang-orang itu tidak hidup di situ, gitu. Jadi ibarat kalau musafir itu cuma tahu oh ini Mekah, tapi nggak ada orang yang hidup di situ. Ya sama kalau kayak kita lewat di jalan terus, oh itu pekarangannya siapa? Oh, itu pekarangannya Mbah Mo, nah. Tapi nggak ada yang hidup di situ. Jadi sudah ada namanya, tapi memang tidak ada yang menghidupi, tidak ada yang hidup di situ. Nah, kok bisa ada orang yang tahu nama, tapi kok nggak ada yang hidup? Karena dulu ingat pas zaman Nabi Adam, itu kan turunnya di mana? Ya, ada beberapa versi ya, tapi yang saya ambil adalah Nabi Adam itu dulu turunnya di India, Hawa turunnya di Mekah, mereka bertemu di Mekah, di Arafah kan gitu. Sehingga sebenarnya kehidupan awal dari Nabi Adam itu ya di Mekah itu. Cuma dalam kisahnya Nabi Adam itu hijrah gitu loh. Hijrah pindah ke daerah Syam. Itulah kenapa Mekah jadi nggak berpenghuni. Dan kalau kita lihat range waktunya, Nabi Adam itu kira-kira 5.000 sampai 6.000 tahun, ya kan? Terus Kanjeng Nabi itu kan tahun 671 ya, atau 571 awalnya, 571. Jadi kalau dilihat tuh
kira-kira ya 6.000-an tahun. Dan sudah pasti, maaf ya, bukan kanjeng Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kurang lebih tahun 3000-an. Jadi ada 3000 tahun untuk berjarak. Ya pasti nggak ada orang. Nah itu sejarahnya. Nah sekarang di sini tokoh kunci dari lahirnya penduduk Mekah sendiri itu ada 3 ya. Nabi Ibrahim, Sarah, dan Hajar. Nah ini akan kita pelajari. Ibrahim, Sarah, dan Hajar. Kisah pada materi ini sebenarnya merangkum 3 submateri sebenarnya. Jadi kalau di buku pelajaran yang saya pegang ini, jadi ini merangkum kisah Ibrahim dan Sarah yang pertama, yang kedua Ibrahim dan Hajar, yang ketiga adalah kisah air Zam-Zam. Ini 3 saya rangkum jadi 1 supaya apa? Supaya karakter yang akan kita ambil itu bisa masuk gitu. Ya, apa karakter yang akan kita pelajari ini? Ada 3 karakter. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Ini yang akan kita ambil dari kisah 3 orang hebat ini. Di karakter percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Ya, mari kita mulai masuk ya di kisah ini. Kisah ini dimulai dari sesosok nabi yang mendapatkan gelar bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau melakukan perjalanan dari Palestina menuju ke Mesir. Nah, ini kisahnya itu dari situ. Nah, adapun Nabi Ibrahim sendiri, kenapa beliau hijrah? Nah, itu ceritanya panjang. Itu ada di kisah para nabi kalau mau dipelajari. Nah, yang intinya Nabi Ibrahim itu bersama istrinya yang bernama Bu Sarah. Kan nggak sopan ya kalau nyebut Sarah gitu. Kok Sarah kan seorang ibu ya kan, dia usianya sudah senior gitu. Nah, Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dan Bu Sarah ya, melakukan perjalanan dari Palestina menuju Mesir. Kenapa melakukan perjalanan? Tujuannya 1 dakwah, menyebarkan Islam. Yang kedua adalah berdagang atau berniaga gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang punya profesi. Ya profesinya salah satunya berdagang. Dan semua nabi itu istilahnya apa ya? Mereka itu tidak meminta balasan atas apa yang mereka dakwahkan. Karena kalau mereka meminta balasan, nanti umatnya akan menyerang balik. Wah, boleh duit, istilahnya gitu. Nyebarkan Islam cari duit. Nah, enggak, semua nabi itu punya profesi masing-masing. Nah, dilakukanlah perjalanan. Nah, karena Nabi Ibrahim seorang nabi, dia mendapatkan wangsit istilahnya, mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah, tapi bukan wahyu. Kalau wahyu kan berupa ayat ya, berupa petunjuk dari Allah bahwa di Mesir itu ada seorang raja yang sangat zalim. Nah, raja Mesir ini suka merebut wanita. Jadi punya penyakit kalau ada lihat wanita cantik tuh langsung direbut gitu sama raja zalim ini. Dan khas banget dia, cara merebutnya tuh unik. Kalau wanita ini sudah beristri, suaminya dibunuh gitu. Tapi kalau wanita ini belum beristri ya keluarganya tidak. Jadi dia tuh memang jadi raja Mesir kan laki-laki suka merebut wanita yang sudah beristri, wanita yang sudah bersuami gitu kan. Jadi suaminya ini dibunuh gitu. Jadi dia itu kayak merasa kalau membunuh laki-laki itu hebat. Jadi dia menunjukkan powernya. Ini kalau di psikologi ini udah hampir psikopat. Nah itu akhirnya terus dilakukan perjalanan, dapat info itu, dan betul sampai di gerbang Mesir ini intel dari para kerajaan, intel dari raja ini melaporkan pada raja bahwa wahai raja, ada wanita yang sangat-sangat cantik yang memasuki negeri Mesir. Itu kalimatnya gitu. Nah nanti kisah ini bisa dirujuk di kitabnya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, judulnya Sahih Kisah Para Nabi gitu. Warnanya hijau kalau terjemahan. Nah, di sini rajanya langsung hawa nafsunya langsung muncul, langsung coba minta wanita itu untuk menghadap aku gitu. Akhirnya terus ketemu dikirimlah sebuah utusan ya kan, seorang utusan terus menemui Nabi Ibrahim. Ya intinya gini tanya, itu siapa itu wanita itu? Kata Nabi Ibrahim, iya dia adalah saudariku. Nah di sini kan pastinya kita sebagai pembaca kan perlu mentakwil kan, maksudnya apa saudari? Ternyata ini itu bukan sebuah kebohongan, tapi namanya tauriah. Nah saya akan menjelaskan dulu kenapa Nabi Ibrahim melakukan itu dan kenapa Sarah diperlakukan seperti itu. Sarah itu kalau menurut banyak kitab dikatakan bahwa wanita yang paling cantik.
Kecantikannya itu secara look ya, bukan secara yang lain. Kecantikannya secara look memang kelihatannya cantik banget. Dan bagi laki-laki itu sangat indah begitu. Sampai-sampai dikatakan bahwa sampai-sampai dikatakan Sarah ini kecantikannya sama seperti Bunda Hawa. Nah, Bunda Hawa kok cantik banget? Iya, karena Allah menciptakan tuh langsung kan, menciptakan Adam langsung jadi manusia paling ganteng, si wanitanya juga paling cantik, dan itu menurun di Sarah itu. Makanya banyak para ulama yang menjelaskan bahwa ya Sarah itu wanita paling cantik saat itu. Nah, itulah kenapa di sini si raja itu pengen banget. Terus Nabi Ibrahim itu setelah tadi menyampaikan, oh dia adalah saudariku gitu kan, si prajuritnya kan terus ngomong, ya sekarang wanita itu harus ke kerajaan gitu. Nah, kata mereka berdua bahwa mereka perlu waktu gitu, tidak langsung berangkat kan, yang namanya meninggalkan rumah kan ya harus packing dulu dan seterusnya. Jadi diminta waktu dulu, nanti Nabi Ibrahim akan mengutus ke sana begitu. Nah, di sini yang mau saya highlight adalah tentang kecerdasan dari Nabi Ibrahim itu, yaitu beliau itu orang yang sebenarnya sangat kreatif ya. Secara tauriah itu nggak mudah sebenarnya, karena tauriah itu artinya mengatakan sesuatu padahal itu maknanya bisa ganda. Bisa ganda itu seperti ini, contohnya tadi dia saudari. Nah, saudari itu kan bisa bermakna dua, makna jauh sama makna dekat. Kalau makna dekat berarti artinya ya dia adik kandung atau kakak kandung, itu makna dekat. Tapi kan bisa juga berarti saudari itu saudari seiman, seislam ya. Sama kalau saya menyebut Ustadz dan Ustadzah ini adalah saudaraku dalam satu bangsa, misalkan kan bisa juga seperti itu. Nah, ini namanya tauriah itu, dan ini bukan kebohongan. Nabi Ibrahim sebenarnya punya hak untuk berbohong karena pada waktu itu kondisinya darurat. Ya, daruratnya itu kalau Nabi Ibrahim mengaku, oh ya dia istri saya, bunuh. Ya. Dan Kanjeng Nabi pun juga memperbolehkan kalau kita dalam kondisi yang mau mati gitu, bohongin nggak apa-apa. Dulu para sahabat juga disuruh mengatakan ya, kalau dipaksa sama orang-orang kafir gitu kan, kamu harus menyembah Lata Uzza ya. Kalau enggak nanti tak bunuh. Itu Kanjeng Nabi memberikan izin. Ya udah, bohong aja nggak apa-apa toh, yang penting kamu selamat. Boleh sebenarnya. Tapi di sini dengan daya kreatif beliau, nah ini yang kita highlight sekarang kan, karakter kreatif. Ini salah satunya bisa kita lihat dari Nabi Ibrahim di kisah ini. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim menjelaskan kepada istrinya bahwa engkau jangan mendustakan aku kan gitu. Seperti itu nih. Intinya jangan kau dustakan aku karena aku memberitahukan bahwa mereka itu kau adalah saudariku demi Allah. Artinya di dunia pada waktu itu, di bumi pada waktu itu tidak ada orang yang beriman kecuali mereka berdua. Jadi di seluruh bumi yang beriman pada Allah itu cuma mereka berdua. Cuma Nabi Ibrahim dan Sarah. Itulah kenapa beliau mengatakan ya engkau adalah saudariku. Nah, di sini tentu kita membuat batasan ya, bahwa batasannya itu adalah yang beriman kepada Allah dengan syariat Nabi Ibrahim. Karena kalau saya coba lihat secara menyeluruh, sebenarnya ada yang beriman, yaitu Nabi Lut, adiknya sendiri, ponakannya gitu. Cuma di sini batasannya adalah di bumi Mesir itu. Jadi kalau menurut yang saya tahu ya, karena kalau ditakwil benar-benar dikritisi, lah kan ada ini ponakannya Nabi Lut kan beriman, iya betul, tapi kan konteksnya kan Mesir gitu. Sehingga tidak salah Nabi Ibrahim itu mengatakan begitu. Ya, tapi walaupun ini adalah tauriah ya istilahnya, bukan berbohong, tapi karena beliau melakukan ini membuat Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada kita sebagai Nabi Muhammad SAW. Yaitu karena Nabi Ibrahim itu melakukan tauriah itu tidak hanya satu kali, tapi 3 kali gitu. Nah, kapan beliau melakukan itu? Yang pertama adalah ketika beliau dulu diajak oleh kaumnya untuk ayo kita ke pesta sana, kita nanti akan nyembah berhala. Nah, kata Nabi Ibrahim, aku sedang sakit gitu. Padahal sakit yang dimaksud adalah aku tuh sakit kalau kumpul sama kalian nyembah berhala gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika Nabi Ibrahim memotong seluruh berhala dulu pada waktu remaja ya. Remaja itu 17 tahun, memotong seluruh berhala, terus berhala yang paling gede itu tidak dipotong. Kapaknya dikalungkan di berhala itu. Nah, ketika ada orang tanya dari pimpinannya, suku tanya, "Ini siapa yang menghancurkan patung-patung di sini?" Kata Nabi Ibrahim,
Nah itu patung itu yang melakukan. Coba tanya. Nah ya tentu yang melakukan itu maksudnya adalah, nah itu kan ada bapaknya kan gitu. Nah, ini tidak berbohong, tapi dari apa ya istilahnya, level seorang nabi itu memang hal ini membuat beliau tidak bisa memberikan syafaat. Berarti dalam konteks ini tadi berbohong ketika kita diajak kepada kemaksiatan itu diperbolehkan ya Ustaz, misalkan diajak entah ke tempat maksiat gitu kita berbohong. Kalau di sini konteksnya bukan berbohong tapi melakukan tauriah. Tauriah itu bukan bohong. Jadi memberikan dua makna ganda. Ya mungkin saya beri contoh yang misalkan kayak monggo ini dimakan gitu. Terus seorang ini menjawab saya sedang puasa gitu. Tapi sebenarnya puasa yang dimaksud itu adalah puasanya dia diet gitu. Diet misalkan kayak saya itu sedang puasa nggak makan ini. Kadang orang ada yang seperti itu. Tapi tentu saja itu nggak apa-apa. Tapi nek saya sih tidak menggunakan itu karena kan konteksnya ini bukan darurat. Mbak yang ngomong aja kan nggak. Berarti ini kan dilihat kan darurat. Saya jelaskan ya. Iya kan nggak darurat masalahnya kan. Jadi jangan. Nah di sini Nabi Ibrahim kan mengatakan aku sakit ini. Karena kalau beliau nggak mengatakan gitu dia akan dimusuhi oleh semua orang pada waktu itu. Karena hanya Nabi Ibrahim aja yang pada waktu itu tidak menyembah berhala. Makanya dia mencari amannya ya aku sakit gitu. Itu satu. Yang kedua Nabi Ibrahim itu melakukan taurah karena kondisinya memang waktu itu dia sedang dikepung oleh seluruh warga terus diadili rame-rame. Kamu ya yang menghancurkan patung gitu. Enggak tuh patung itu tanya. Dan dia di sini posisinya adalah untuk melakukan serangan balik. Nah yang ketiga di kisah ini semuanya itu kondisinya darurat yang mengancam nyawa. Jadi kalau untuk urusan yang istilahnya sepele, misalkan tadi ya masalah kita mau makan, ya ngomong aja ya saya mohon maaf saya sedang nggak bisa makan kan alergi misalkan gitu kan bisa. Jadi jangan melakukan tauriah untuk hal-hal yang itu sebenarnya tidak urgen begitu. Kenapa? Karena ini kan masalah komunikasi nih. Jadi mohon maaf nih saya cut dulu saat menjelaskan yang topik tadi bahwa kita memang harus belajar yang namanya komunikasi asertif dan tauriah tidak diperlukan di situ. Begitu. Nah ini mungkin sekilas nih. Ya, mungkin kita interaksi aja ya biar enak ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Belum ya. Nah, ini seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Sarah. Ini Sarah kan akhirnya diutus untuk istilahnya apa ya? Menemui raja yang zalim itu. Nah, di sini kan dia perginya sendiri ya, tidak sama Nabi Ibrahim. Nah, coba kalau kita kontekskan hari ini seorang wanita masuk ke kandang musuh gitu, yang mana di situ dia hanya sendiri gitu. Kalau dia nggak punya kepercayaan diri yang tinggi dia nggak akan berani masuk. Tapi di sini poin utamanya adalah Sarah itu memang punya rasa percaya tinggi yang besar sekali. Nah yang harus kita tahu kan kenapa orang bisa punya rasa percaya diri. Dan ini kalau menurut psikologi itu sebabnya ada banyak. Yang paling tinggi yang saya tahu adalah karena iman seseorang. Ini kalau orang udah punya iman tinggi, dia akan punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Karena yang jadi sandaran kan Allah ya. Tapi kalau yang kepercayaan tinggi itu adalah misalkan kepintaran misalnya, ya itu bisa dikalahkan orang lain. Nah makanya di sini Sarah itu percaya, sangat pede menghadapi raja karena dia pasti akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasti ditolong Allah? Karena dia orang yang beriman dan Allah itu pasti akan menolong orang yang beriman. Apalagi istilahnya ini kan bukan hanya masalah iman, tapi juga sabar juga. Dan sabar itu pastinya akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dia akhirnya maju, singkat cerita maju ketemu sama rajanya. Terus sama rajanya kan dimasukkan ke dalam ruangan ya istimewa gitu. Istilahnya kan tamu kan dia Sarah tamu. Memang benar-benar cantik gitu kan. Dimasukkan ke dalam ruangan dulu dan ini sudah pasti Sarah di kondisi itu akan dicelakakan sama raja tadi. Nah makanya kan Sarah mencari cara kan, ini harus mikir nih, gimana caranya dia punya waktu untuk menyusun strategi kan begitu. Nah akhirnya Sarah itu minta izin pada raja untuk ambil air wudhu dan sholat dulu kan. Nah dari sisi raja kan ini, wah ini bagus nih. Wudhu itu maksudnya apa? Bersih-bersih kan? Wah iya betul, bersih-bersih silahkan kan gitu. Nah malah otak busuknya itu malah makin
makin gede gitu. Udah kamu bersih dulu, nanti saya akan masuk gitu kan. Nah Sarah masuk, udah selamat, dapat time waktu gitu kan. Nah di sini yang dilakukan Sarah sebagai orang beriman, dia berdoa pada Allah SWT. Ini nek kita itu kayak masuk iso gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu benar-benar beriman tuh Allah akan menolong. Cuma masalahnya kan kita itu kenapa nggak ditolong itu kan salah satunya kan karena kita punya dosa sebenarnya. Di dosa-dosa itulah yang membuat doa kita tuh nggak mustajab. Nah Sarah ini istri seorang nabi, digembleng oleh suaminya, ya imannya itu sangat tinggi kepada Allah, sehingga dia berdoa pada Allah, sholat 2 rakaat gitu kan. Masuklah raja itu, raja masuk. Nah masuk, terus ya dia akan mencelakakan Sarah itu dengan menodai atau memperkosa, istilah-istilah seperti itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu menolong Sarah di kondisi itu, yaitu apa? Ketika raja mau menyentuh itu, dia itu merasa tercekik, itu nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak, sampai kakinya itu bentak-bentakan tanah itu kalau di hadis Bukhari itu, bentak-bentakan tanah, terus menyerah, ampun, lepaskan aku. Nah kata Sarah, ini bukan perbuatanku, ini itu Allah, Tuhanku yang membuat kamu seperti itu. Ya sudah, kamu berdoa sama Tuhanmu itu, tolong lepaskan aku gitu. Akhirnya terus Sarah berdoa, ya Allah lepaskan dia. Terlepaslah itu. Tapi namanya manusia kan, dia merasa kayak, oh ini jangan-jangan sihir. Diulangi lagi, dia tercekik lagi, lebih parah, dan ini mau mati. Nah, karena udah mau mati, udah mau sakaratul maut, udah nyerah gitu. Akhirnya terus Sarah berdoa lagi dan selamat kan kita. Nah di sini akhirnya terus raja ini kapok. Kapoknya itu sebenarnya karena gini, dia berpikirnya, ini bukan manusia ini. Ini iblis. Kalau kata rajanya itu gini, dia memanggil semua pasukannya gitu kan, semua orang-orang kerajaan dikumpulkan, terus bilang gini, ini siapa nih yang membawa wanita ini? Oh ini yang membawa, oh kamu prajurit kan? Gara-gara kamu ini bukan manusia, ini itu setan. Ini kata rajanya. Nah, ya ini saya mau membedah dari segi psikologi. Saya tuh suka membedah psikologi dari seseorang itu karena ini ilmu yang paling berguna menurut saya. Sifat raja ini adalah sifat yang bisa dibilang tuh manipulatif. Kan tadi dia yang nyuruh utusannya menemui Sarah. Tapi ketika ternyata Sarah itu punya mukjizat seperti itu, dia menyalahkan prajuritku gara-gara kamu nih. Oh ini bukan manusia, ini setan nih. Dia ngomentari Sarah kayak gitu. Tapi ya itu ya, ini bagian. Nah, yang suka psikologi bisa dipelajari, ini bagian dari karakter apa begitu. Manipulatif yang menyalahkan. Salah satunya kan gitu. Iya. Padahal ya dia sendiri. Berarti kan dia yang nyuruh, tapi kalau salah dia menyalahkan orang gitu. Dan orang nggak berani membantah karena dia raja kan begitu kan. Nah ini sifat yang nanti bisa dicek nih apa ya. Nanti kata kuncinya itu narsistik sebenarnya kalau di psikologi. NPD. NPD. Cuma ini levelnya masih kecil. Kalau besar dibunuh itu sih prajuritnya tadi. Gitu. Nah itu NPD ya. Nanti itu bidang ilmu sendiri begitu. Ini hanya salah satu ibrohnya aja. Nah akhirnya terus si raja ini berpikir, ketika Sarah mau meninggalkan kerajaan, dia mikir, lah nanti kalau saya tercekik, si wanita ini sudah ada di entah berantah, saya nggak bisa minta tolong. Nah akhirnya dia mikir sadar, berarti saya harus menyenangkan wanita ini. Apa caranya? Dia mencari seseorang budak yang paling bagus untuk diberikan pada Sarah. Nah budak di sini definisinya adalah orang yang kalah perang terus jadi tawanan, kan jadinya budak kalau zaman dulu. Cuma perlu saya garis bawahi di sini, Hajar itu bukan budak sebenarnya. Kalau di buku kan dikatakan budak. Nah itu pendapat referensi yang satu. Referensi yang lain mengatakan Hajar itu anak raja dari Raja Mesir yang sebelumnya. Terus raja yang zalim ini dengan bantuan kerajaan besar pada waktu itu menyerang Mesir, akhirnya Hajar ditawan karena kan bapaknya kan kalah. Akhirnya Hajar ini jadi tawanan. Gitu. Itulah kenapa yang terbaik ya siapa? Ya pasti anak raja lah. Nah ini diberikan pada Sarah. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan Hajar itu adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad ya, gitu. Beliau budak itu salah. Beliau anak raja. Jadi orang yang sangat mulia. Secara nasab itu Kanjeng Nabi itu mulia semua orang. Tidak ada yang nggak mulia. Nah begitu. Nah akhirnya terus sekarang Sarah pulang nih sama Hajar.
Hajar ini statusnya adalah asisten rumah tangga atau pembantunya. Pulang bertemu Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim di rumah juga sholat dan berdoa pada Allah. Nah, ini keluarga yang bagus ya, visinya sama, iman semua. Kalau ada masalah, doa semua ya kan. Dengan doanya salah satu dari kita ya mungkin kurang, tapi kalau berdua kan pasti Allah nolong, insya Allah. Nah, ini kisah dari Ibrahim sama Sarah. Sekarang kita masuk ke kisah yang terakhir, yaitu kisah tentang Hajar. Hajar ini nanti yang akan menjadi istilahnya apa ya, cikal bakal penduduk Mekah sampai hari ini gitu. Nah, sekarang gini, saya mau memberikan apa ya, berupa clarity ya, kejelasan terkait kisah ini. Jadi kan yang kita sering dengar kan, Sarah itu cemburu ya, terus mengusir Hajar. Mungkin ada yang pernah dengar kayak gitu? Iya. Iya. Nah, sekarang gini cara berpikir. Kita langsung pakai ayat saja ya, bahwa beliau itu memang diperintahkan Allah kan gitu untuk membangun Mekah kan begitu. Secara apa ya? Secara takdir kan gitu. Cuma kan takdir itu kan harus terjadi ya. Jadi ketika Allah mentakdirkan Mekah ini nanti akan banyak orang, kan pastinya kan butuh tokoh-tokoh yang akan mengisinya. Nah, jadi dari sisi kacamata iman, Sarah yang cemburu ya, Hajar yang dibegitukan, itu bagian dari takdir. Nah, sekarang kita akan coba kupas ini kisah ya, dari sisi itu. Ya, pertama dari Nabi Ibrahim dulu. Ibrahim dan Sarah pada waktu menikah dengan Hajar itu sudah tua. Ada yang mengatakan 60 tahun. Sarah 50 tahun, Hajar masih 20-an tahun. Jadi itu kondisinya. Jadi Hajar itu masih muda, istilahnya di bawah 30. Ibrahimnya sudah naik ke atas. Kalau menurut medis pada waktu itu, Ibrahim dan Sarah itu sudah divonis mandul, sudah menopause kalau sekarang. Nah, ini bisa kita buktikan dari Ibrahim dan Sarah yang sampai saat itu belum punya anak. Padahal Ibrahim dan Sarah itu menikah sejak dulu di Irak, pindah ke Palestina sampai sekarang itu belum punya anak. Ini kalau dihitung segitu. Tapi ada juga yang mengatakan Ibrahim itu usianya 80, Sarah 70. Dan saya di sini saya tulis yang 70 karena ketika beliau punya anak itu kan 90. Kalau dikurangi Ibrahim 14 kan sekitar 80. Jadi saya mengambil pendapat yang Sarah udah 70, Ibrahim sudah 80 gitu. Jadi udah tua banget. Dan di sini statusnya sama, dia sudah divonis mandul oleh dokter. Tapi secara kesehatan badan tetap sehat. Jadi nggak kayak kita hari ini ya. Ada dokter ya? Iya. Kan vonis mandul itu kan bukan berarti kita terus tua renta simbah-simbah kan enggak. Hanya masalah hukumnya saja kan. Jadi ini sudah apa ya? Ini menurut dokter waktu itu ya. Sama seperti vonisnya Nabi Zakaria kan, dan istrinya kan juga sama. Jadi kalau orang sudah mengatakan ini udah mandul, ya sudah ya, itu menurut manusia. Tapi Hajar sama Ibrahim itu nggak pernah menyerah untuk memperjuangkan ya Allah kasih anak gitu. Ya karena beliau seorang nabi, kalau nggak ada penerus terus gimana kan gitu. Nah, ya kita selesaikan ya kisah terakhir ini. Nah akhirnya apa? Sarah itu begini. Kita tuh udah nikah lama ya bahasanya ya kan. Monggo kalau mau punya anak dari wanita yang lain, tapi aku ridhonya sama Hajar karena Hajar ini orang yang sangat baik sama kita, yang istilahnya punyaku sendiri gitu kan. Jadi ini kata Hajar. Jadi dikasih saran seperti itu, sehingga Nabi Ibrahim pun mempertimbangkan bahwa oh ya sudah nek maunya seperti itu. Oke, sampai di sini ini tema sensitif ya karena bagi beberapa orang iya betul. Kalau mohon maaf ya, kalau sekarang kan kadang inisiatifnya si laki-laki. Kalau ini kan enggak. Ya ini berarti wanita yang berdua besar hanya wanita tertentu ya. Ini tapi level Nabi loh, Nabi Ibrahim ya kan. Nah terus kami laki-laki ini siapa kan? Seperti itu. Ini levelnya para nabi. Nah Sarah mengatakan begitu. Akhirnya ya sudah. Kan Nabi itu kan tidak pernah berpikir atas hawa nafsu kan. Nabi itu selalu berpikir dengan petunjuk. Akhirnya dinikahilah Hajar. Berarti Hajar sekarang bukan pembantu lagi, bukan budak lagi. Dia sudah merdeka selaku istri. Nah terus dikarunia anak. Nah namanya juga orang baru punya anak kan pasti seneng dong sama anak. Ya saya pribadi 5 tahun tuh belum punya anak. Terus kemarin dikasih anak rasanya seneng gitu. Nah kembali ke sini. Itu senang banget Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim itu terlalu sibuk dengan anaknya, senang banget saking senangnya gitu kan. Ya, nah dapat ya Allah itu nggak ridho atau negur gitu.
Ini saya akan menjelaskan di levelnya para nabi. Kalau bagi kita ini orang awam, itu Allah itu ya mohon maaf ya, nggak akan setinggi itulah menegur orang. Tapi ini seorang nabi, gelarnya Khalilullah atau kekasih Allah, lah kok malah gitu. Nah Allah tuh negur gitu bahwa sebenarnya itu nggak kayak gitu. Nah teguran Allah ini sudah qadarullah ya, masya Allah, ini Allah membuat takdirnya itu cantik banget. Dengan teguran yang sangat indah disatukan dengan takdirnya Allah. Akhirnya apa? Sarah itu cemburu kan, Sarah cemburu. Terus Sarah marah banget gitu kan. Marah banget pokoknya kalau melihat Hajar itu udah kayak wah ini jadi masalah gitu. Nah karena cemburu itu Allah kan memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar menuju ke Mekah kan gitu. Jadi ini sejak awal itu memang perintah Allah. Cuma Nabi Ibrahim tidak menceritakan ini kepada Sarah dan kepada Hajar. Nah hikmahnya apa? Wallahu a'lam, ini karena nggak ada dijelaskan ya. Memang begitu aturannya waktu itu. Nah jadi ini perintah Allah. Allah memerintahkan Hajar ya kan untuk pindah dari Palestina ke Mekah. Nah coba dicek ya. Kalau saya cek di Google Map itu Palestina sampai Mekah itu 1.200 kilo. Kalau Mekah ke Madinah aja butuh sepekan kan jalan kaki dulu Rasulullah SAW. Berarti ini kira-kira hampir 2 pekan jalan kaki. Yang mana tentu ini lama. Tapi di sini tidak dijelaskan ya mereka apa istilahnya pakai buruk atau tidak. Tapi yang jelas memang mereka itu jalan kaki. Jadi ya bekalnya memang harus banyak dan istilahnya harus persiapan gitu. Nah di sini akhirnya dibawakan bekal kan. Nah ini yang akan kita pelajari dari Hajar ya, bahwa Hajar itu sangat menjaga menghormati Bunda Sarah. Dia tadi kan dicemburi gitu kan, sampai istilahnya ya disengiti lah gitu. Tapi disengiti karena cemburu gitu. Hajar tuh masih memikirkan bahwa ini gimana ya supaya Sarah itu tidak makin marah melihat langkah kaki dia kan. Kalau zaman dulu kan orang jalan kaki kan ada tipaknya anak belakangnya. Sarah tuh mikir ya, berpikir supaya kalau dia jalan tuh langkahnya bisa terhapus itu. itu level berpikir Hajar tuh kayak gitu. Sarahnya kreatif, Nabi Ibrahim kreatif, versi Hajar juga kreatif. Dia menciptakan sebuah ikat pinggang, yang mana ikat pinggang ini terbuat dari kain gitu, sehingga kalau dia jalan tuh kayaknya menghapus langkah itu. Gitu. Ini Hajar tuh wataknya tuh mulia sekali, masih memikirkan Sarah ya sebagai majikannya kan gitu kan, walaupun dia sudah diangkat sebagai istri kedua. Nah ini kalau melihat potret yang luar biasa kayak gini, ini pun masih istilahnya Allah bisa aja loh menguji 2 orang. Nah apalagi kita yang hari ini kalau mau ini tuh syaratnya ada banyak sebenarnya, jadi nggak semudah itu. Nah dia jalan lah, Sarah jalan, akhirnya terus singkat cerita sampai ke Mekah gitu ya. Terus Nabi Ibrahim itu tidak berpesan apa-apa, terus meninggalkan Hajar begitu saja. Nah gitu. Ini bisa dibayangkan sebagai seorang wanita berjalan sama suaminya plus membawa bayinya itu yang masih kecil. Di sini kan bayinya kan nangis ya kan, dia masih tidur nendang-nendang kan gitu kan. Berarti kan masih kecil. Ismail itu bukan anak yang bisa lari-lari kayak gitu, dia masih bayi. Terus tiba-tiba sampai di Mekah nggak ada orang, suaminya pergi tanpa nengok. Nah kan Hajar ya pastinya kan bertanya kan, ini apa maksudnya kan gitu kan. Terus ditanya, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini wahai Nabi Ibrahim gitu, di tempat yang tidak ada penduduknya gitu. Nabi Ibrahim diam aja. Diulangi lagi tanya kayak gitu. Kalau redaksinya, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah tanpa siapapun dan apapun di sini? Maksudnya nggak ada rumah, nggak ada bekal yang lain, cuma bekalnya itu cuma air sama roti, itu pun sudah habis kan dipakai perjalanan, sehingga tinggal dikit. Nabi Ibrahim diam. Nah disinilah hebatnya Hajar, dia mengubah mindset sekarang. Pertanyaannya diganti menjadi pertanyaan iman. Bagaimana yang dia tanyakan? Wahai Nabi, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab benar atau iya. Nah di sini Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Gimana pikir? Ini level seorang beriman yang tingkatannya itu sangat tinggi. Ya sudah,
Nabi Ibrahim pun meninggalkan. Nah, kenapa Nabi Ibrahim melakukan kayak gitu nggak nengok? Beliau itu sebenarnya nggak tega. Nanti kalau nengok, ya mah jadi gagal menjalankan perintah Allah. Berarti di sini kan ujiannya kan kesabarannya besar sekali. Nah, sekarang kita akan lihat nih Nabi Ibrahim berdoa kan. Jadi Nabi Ibrahim juga nggak kejem-kejem amat. Dia itu akhirnya setelah berjalan menjauhi Hajar sampai nggak kelihatan, dia berdoa di Bukit Haniyah ya, yang istilahnya bukit yang sudah jauh gitu. Terus dia berdoa di sini dikatakan surat Ibrahim ayat 37. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ibrahim ayat 37 itu doa Nabi Ibrahim supaya apa? Supaya di lembah yang kosong tadi itu Allah tumbuhkan tanaman-tanaman ya. Allah berikan orang-orang yang solih, yang sholat di situ. Yang mana dari situlah nanti kan tumbuh kayak peradaban. Nah ini doanya kira-kira seperti itu. Nah terus sebagai seorang wanita ditinggal sendirian, apa yang harus dilakukan? Nah inilah karakter ketiga yang akan kita munculkan, karakter pantang menyerah. Coba bayangkan kondisinya kan udah nggak ada air, tapi sebagai manusia kan tetap berusaha kan, kita kodratnya kan berusaha, nanti Allah yang ngasih pertolongan kan gitu. Jangan dilihat oh nggak ada air, ya udah diam aja. Kayak bukan gitu. Nah Hajar itu akhirnya dia mencari cara. Dia menuju sofa dulu, bukit sofa gitu. Dia naik ke atas, terus melihat ada orang atau enggak. Ya siapa tahu kan ada kafilah kan itu kan jalur dagang. Ternyata nggak ada. Udah turun lagi ke Marwah, lari kecil ya, sa'i lari kecil sampai ke Marwah. Dilihat lagi, ada orang enggak? Enggak ada lagi, balik lagi ke Marwah. Terus sampai 7 kali. Di sofa ke Marwah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah sama seperti haji sekarang. Karena saya berapa kilo gitu biar kita ada berapa ya? Saya belum pernah haji jadi belum tahu. Makanya kita belum. Ya saya belum tahu. Karena belum tahu, saya bilang belum tahu. Semoga nanti ada salah satu atau semuanya dari sini ya kan yang bisa datang ke sana. Nanti ngecek ke sana Ki. Oh, dulu itu Hajar tuh larinya segitu. Iya. Penasaran berapanya. Nah, terus gara-gara kisah ini mungkin beberapa orang berpikir bahwa berarti kalau nanti kita haji panas ya. Nah, terus sekarang udah nggak panas juga kan? Sudah tutup. Iya. Jadi kalau mau sa'i kayak Hajar ya coba keluar lapangan gitu. Aduh ya Allah. Nah ini ya Hajar ya. 7 kali loh, dan itu kalau zaman itu tuh panas sekali gitu. Nah akhirnya apa? Terus Allah tuh menurunkan pertolongan kan gitu kan. Siapa yang diutus? Yaitu malaikat Jibril kan gitu. Jadi malaikat Jibril tuh kayak membisikkan sesuatu itu. Terus Hajar tuh mendengar, siapa ini? Ternyata setelah ditengok, oh ada seseorang. Nah di sini ini mentalnya Hajar itu bagus ya. Dia memang mencari orang kan. Jadi ketika melihat laki-laki itu bisa membedakan ini laki-laki yang suka maksiat atau apa. Karena malaikat Jibril itu kalau menyamar menjadi seorang laki-laki itu biasanya berbaju putih ya, klimis bersih gitu. Sehingga tidak kelihatan kalau ini orang yang jahat. Akhirnya terus ditolonglah sama malaikat Jibril. Nah di sini saya mau menjelaskan kalau yang dulu saya dengarkan kakinya Ismail itu kan nendang-nendang tanah keluar air gitu kan. Itu sebenarnya tidak salah, tapi secara detail kayak gini. Malaikat Jibril itu melihat kan si Ismail kan nendang-nendang gitu. Tapi bukan kakinya Nabi Ismail yang membuat keluar air Zam-Zam. Yang membuat keluar air Zam-Zam adalah sayapnya malaikat Jibril yang nyongkel tanah itu baru keluar. Nah, secara kronologi seperti itu. Nah, ya tentu kalau kita memang malaikat Jibril bisa ya tentu atas izin Allah gitu ya. Semoga paham ya, maksudnya Allah tuh memberikan kemampuan pada malaikat Jibril untuk mengeluarkan. Dan ini bukan pertama kalinya malaikat Jibril menolong orang-orang. Dulu malaikat Jibril juga bukan dulu ya. Di masa setelahnya di zaman Nabi Lut itu malah malaikat Jibril dengan sayapnya yang 600 buah itu mencongkel seluruh kota Sodom gitu. Congkel bawa ke atas ditumplakin. Nah itu saking besarnya malaikat Jibril. Dan besarnya seberapa ya, kalau melihat di hadis itu seluruh langit itu bisa penuh. Itu kalau istilahnya jadi manusia seperti kita. Iya betul, jadi manusia. Nah ini dicongkel gitu samanya, keluarlah air. Terus si Hajar kan mengumpulkan air sebisanya gitu kan, biar nggak melebar. Nah Hajar kan dari Mesir kan tadi. Dia mengatakan dalam bahasa Mesir Zam-Zam, artinya berkumpullah. Ya, dikumpul. Makanya jadinya namanya Zam-Zam. Berarti Hajar itu beriman setelah dinikahi
Nabi Ibrahim. Betul, gitu. Jadi sebelumnya memang belum beriman. Sebenarnya kan kalau kita lihat kan gini ya, orang yang beriman itu, jadi gini, Nabi itu kan jumlahnya 125.000 Nabi, yang mana itu diutus ke seluruh dunia, ya kan? Kalau Hajar beriman sama Nabi Ibrahim, iya setelah dinikahi beriman sama Allah melalui Nabi Ibrahim. Tapi kan bisa jadi Hajar juga pernah mungkin mengikuti Nabi yang sebelumnya yang kita kan nggak tahu. Karena kan Nabi kan 125.000, yang kita pelajari cuma 25 ya, gitu. Ya bisa jadi Sokrates itu nabinya orang Yunani, ya bisa juga. Karena Sokrates mengatakan Tuhan itu satu, Aristoteles juga mengatakan Tuhan itu satu. Sedangkan di Athena waktu itu mereka menyembah Tuhan kan banyak kan, ada itu pahlawan-pahlawan itu kan dewa-dewa gitu. Nah, Aristoteles mengatakan Tuhan itu satu, ya bisa jadi kan itu kan cuma logika kita aja, tapi mungkin saja seperti itu. Nah, jadi benar Hajar itu beriman pada Allah dengan syariatnya Nabi Ibrahim, ya, gitu. Nah, setelah itu dikumpulkan. Nah, akhirnya terus gini, ini penjelasan dari para ulama ya. Penjelasan dari Kanjeng Nabi, tapi dijelaskan oleh ulama. Andai kan Hajar tidak mengumpulkan air tadi, itu air itu akan meluber kemana-mana dan tidak akan pernah habis air. Ini kata Kanjeng Nabi. Sehingga Karena Hajar itu membatasi Zam-Zam itu cuma di daerah situ saja, ya akhirnya Zam-Zam yang kita kenal ya cuma di area itu. Itu kalau dibiarkan itu bisa jadi besar sekali. Dan ini benar ya, maksudnya tidak salah Hajar melakukan itu. Ini kalau besar sekali ya malah jadi repot. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya 3 karakter ya. Yang pertama tadi adalah karakter kreatif dari Sarah, ya Ibrahim dan Hajar juga. Terus juga kita belajar karakter percaya diri dari Sarah tadi, juga termasuk Hajar yang percaya diri kepada dirinya sendiri kalau Allah tuh nolong di Mekah tadi. Yang terakhir adalah karakter pantang menyerah. Nah, yang terakhir adalah hikmah yang bisa kita petik. Kalau hikmahnya ada banyak, saya harap teman-teman bisa mendapatkan hikmah sendiri begitu dari kisah tadi apa ya kira-kira ya gitu. Kalau di sini yang saya tulis ada 7, nanti bisa dibaca. Yang jadi highlight itu ada sebenarnya tawakalnya, itu yang paling penting. Tawakal itu bukan berarti kita diam, tapi kita berusaha maksimal, baru kita pasrahkan pada Allah. Nah, itu salah satu hikmahnya. Yang kedua adalah Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Nah, sekarang saya coba akan masuk ya, karena ini kita belajar di ranah guru, pendidikan, ya tenaga pendidikan. Maka sebenarnya kita itu bisa kok membuat, melatihkan karakter-karakter ini pada anak-anak. Ya mungkin nanti bisa dicari. Kalau percaya diri mungkin saya nggak tahu ya konteksnya kalau biasa itu ya, tapi kalau di sekolah-sekolah istilahnya yang sebagai orang tua gitu, kita bisa meminta anak untuk bercerita mungkin dengan bahasanya dia, dan kita tidak menyalahkan kalau salah ya, kita puji dulu, alhamdulillah bagus, besok tingkatkan lagi, bisa seperti itu. Atau meningkatkan karakter kreatif ya bisa dengan handmade, misalkan dengan mungkin desain atau apa dan seterusnya. Kalau karakter pantang menyerah ya bisa diujikan olahraga atau seterusnya. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Ustazah Ulfa.